Kali ini, aku akan mencoba membagikan sebuah cerita berdasarkan pengalaman nyata dalam hidupku, yaitu kisah yang terjadi antara aku, sebut saja Tommy, 25 tahun, dan ibu tiriku yang cantik, menarik, serta mempesona, sebut saja Markona, 40 tahun. Suatu sore, saat di rumah hanya kami bertiga, ayahku sedang asik menonton TV, sementara aku sedang asik berselancar di media sosial di lantai 2. Karena merasa bosan, aku memutuskan untuk turun melalui tangga samping yang langsung melewati jendela kamar ibu tiriku yang kebetulan tidak dipasang tirai. Tangga itu memang jarang dilewati, mungkin karena itulah ayahku tidak memasang tirai. Aku berjalan perlahan sambil membaca pesan, dan tiba-tiba aku terkejut, lalu terpaku karena melihat Markona yang cantik itu dalam keadaan yang begitu indah di dalam kamarnya sambil memilih aksesoris untuk dipadukan dengan pakaiannya. Sepertinya Markona baru saja selesai mandi. Spontan aku segera mencari tempat aman untuk terus mengamati apa yang terjadi di depan mataku. Tak dapat disangkal, apa yang kulihat itu membangkitkan keinginan dalam diriku. Setelah kejadian tak disengaja itu, aku jadi sering mencari kesempatan untuk mengulanginya. Kebiasaan ini membuatku kecanduan, hingga akhirnya aku memutuskan untuk membuat ruang pengintai yang disamarkan sebagai kancing baju. Di rumah ini hanya tinggal aku, ayah, dan ibu tiriku, Markona. Suatu hari, ayahku berpamitan kepada ibu tiriku dan aku karena ada urusan di luar kota. Hari-hari pertama tanpa ayah, pikiranku selalu tertuju pada ibu tiriku yang memikat. Aku sempat berpikir untuk membuat ibu tiriku tertidur lelap agar bisa melakukan apa yang kuinginkan. Namun aku tidak tahu di mana bisa mendapatkan obat yang tepat. Seusai bekerja, aku mencoba mampir ke apotek, tetapi penjualnya mengatakan bahwa aku perlu resep dokter untuk mendapatkan obat yang kuinginkan. Dengan sedikit kecewa, aku akhirnya membatalkan niatku dan pulang. Dalam perjalanan pulang yang sedikit terhambat kemacetan, aku melihat toko jamu di pinggir jalan yang menjual jamu khusus pria. Spontan, aku menepi dan masuk ke toko tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut. Akhirnya, aku membeli beberapa produk. Setibanya di rumah, aku kebingungan bagaimana cara memulai rencanaku. Setelah makan malam, aku memutuskan untuk keluar rumah sejenak. Saat itu, aku masih terus memikirkan cara untuk melancarkan rencana tersebut. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, aku pun pulang dan langsung masuk ke kamar. Ketika sedang asik menonton film, tiba-tiba pintuku diketuk dari luar dengan suara ibu tiriku yang memanggilku dengan nada panik. "Tommy, cepat buka pintunya." Karena kaget, aku segera membuka pintu kamar. Anehnya, ibu tiriku langsung mengomel begitu pintu terbuka, dengan wajah pucat dan suara gemetar. Dia menceritakan bahwa dia mendengar suara langkah kaki di tangga samping kamarnya. Segera aku menenangkannya dan menyuruhnya duduk di kasurku. Aku pun segera memeriksa tangga tersebut untuk memastikan apakah ada orang seperti yang diceritakan ibu tiriku. Ternyata, setelah dicek, hanya ada seekor kucing yang masuk lewat jemuran di lantai 2. Seketika, sebuah ide muncul di benakku untuk melancarkan rencanaku. Aku kembali ke kamar, mengambil obat yang ada di tasku, dan berpura-pura mencari senter sebagai dalih untuk memeriksa ulang. Aku menyiapkan segelas air putih, memasukkan obat tersebut, dan memberikannya kepada ibu tiriku. "Bu, minum dulu biar tenang. Tadi tidak ada apa-apa di tangga, mungkin ibu hanya salah dengar," ujarku. Malam itu, ibu tiriku memutuskan untuk tidur di kamarku, karena takut sendirian di kamarnya. Aku merasa seperti tersambar petir mendengar keputusan tersebut, namun aku mencoba tetap tenang. "Terserah ibu saja," jawabku dengan hati yang berbunga-bunga. Ketika dia melihat ke layar ponselku, kebetulan film dewasa sedang diputar. Sudah sekitar 15 menit setelah ibu tiriku meminum air yang kuberikan, namun aku belum melihat tanda-tanda efek dari obat itu. Aku tetap menunggu dengan sabar sambil sesekali melirik ke arahnya. Tiba-tiba, ibu tiriku mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah dan kegerahan. Dia mendekat padaku dari samping, dan aku tetap berpura-pura tidak memperhatikan. "Tommy, bisa bantu ibu?" bisiknya. Rasanya seperti sedang bermimpi mendengar permintaan itu. Dengan sedikit bingung, aku mengiyakan. Ibu tiriku hanya mengangguk dengan tatapan penuh harap.
Tak lama kemudian, aku dan ibu tiriku mulai melakukan apa yang diinginkannya. Ternyata ibu tiriku sangat bersemangat, membuatku kewalahan. Dia memintaku untuk melakukannya hingga 4 kali, dan aku hanya bisa mengangguk sambil berpikir, jangankan 4 kali, 10 kali pun Tommy siap. Setelah kejadian malam itu, hubungan kami berlanjut. Aku mengetahui bahwa ayahku tidak pernah bisa memuaskan ibu tiriku, dan kami sering mengulanginya. Suatu hari, saat aku bertugas di luar kota selama beberapa hari, aku merasa kesepian. Daripada jajan di luar, aku memutuskan untuk mengajak ibu tiriku bersama. Ayahku kuakali dengan alasan ada tugas luar kota, dan kami pun sepakat untuk bertemu di tempat yang telah disepakati. Selama perjalanan, kami seperti sepasang kekasih yang benar-benar saling mencintai. Bahkan, ibu tiriku melakukan sesuatu yang membuatku harus menepi di jalan sepi. Sesampainya di hotel, aku memesan makanan untuk diantar ke kamar. Setelah makan dan mandi, kami beristirahat sambil menonton TV. Tiba-tiba, aku menerima pesan dari Aldo, teman lama, yang kebetulan juga berada di kota yang sama. Setelah memberitahunya lokasi hotel, dia mengajak bertemu di lobi. Setelah 45 menit, kami bertemu di lobi, dan Aldo bertanya apa yang aku lakukan di sana. Aku dengan santai menjawab bahwa aku sedang menemani ibu tiriku di kamar. "Wah, asik tuh. Boleh ikutan?" tanyanya sambil tertawa. "Gimana kalau aku kasih kamu 1 juta rupiah, bro?" dia mendesak. "Baiklah, tapi kamu tahu aturan mainnya, jangan langsung masuk kamar," jawabku. Kami kembali ke kamar, dan ibu tiriku baru saja selesai mandi. Setelah aku menjelaskan situasinya, ibu tiriku menyambut Aldo dengan senang. Malam itu, kami bertiga mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan. Semua ini berawal dari sebuah pandangan sekilas terhadap keindahan ibu tiriku, yang tak pernah kusangka akan berkembang menjadi kisah seperti ini. Demikianlah ceritaku, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.